Sempat jadi ancaman, ramalan mendiang Sven Goran dibuktikan Sintayong. Round 3 semakin dekat, pakar Vietnam minta Indonesia bakar panggung Piala Dunia. Fakta, mantan anak didik STY ungkap filosofi ala Barcelona. Prediksi line up timnas Indonesia U20 lawan Argentina U20. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sempat jadi ancaman, ramalan mendiang Sven Goran dibuktikan Sintayong. Kisah menarik datang dari ramalan legenda Swedia yang sukses diwujudkan di era ini. Kabar duka datang dari pelatih legendaris asal Swedia Sven Goran Eriksson yang meninggal dunia di usia 76 tahun pada Senin 26 Agustus kemarin. Mantan pelatih timnas Inggris, Meksiko, Pantai Gading, dan Filipina itu meninggal dunia usai menderita kanker pankreas. Adapun tim terakhir yang dipimpinnya sebagai pelatih adalah timnas Filipina pada periode 2018-2019. Selama periode tersebut, Eriksson sempat menghadapi timnas Indonesia yang saat itu masih dilatih oleh Bima Sakti. Hasil imbang itu pada akhirnya membuat timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal karena cuma menduduki peringkat keempat dari 5 tim di grup B. Meski timnas Indonesia gagal melangkah jauh, Eriksson nyatanya memberi ramalan positif akan masa depan timnas Indonesia. Dia menyebut skuad Garuda punya masa depan yang baik merujuk fakta mereka memainkan banyak pemain muda di Piala AFF 2018. Menurut Eriksson, ketersediaan pemain-pemain berbakat menjadi setitik cahaya di tengah masa yang kelam saat itu. Melihat permainan Indonesia tadi, saya rasa timnas Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah, ujar Eriksson dikutip dari laman resmi PSSI. Menariknya, 6 tahun selepas ramalan Eriksson, timnas Indonesia memang mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan saat ditangani oleh pelatih Sintayong. Meski belum berhasil meraih trofi, timnas Indonesia berhasil naik kelas dengan mampu lolos ke Piala Asia 2023 dan 2027. Di Piala Asia 2023 pun, Garuda juga mampu melalui fase grup sebelum terhenti di 16 besar usai kalah 0-4 dari Australia. Lebih menakjubkannya lagi, timnas Indonesia mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, perkembangan pesat saat ini seakan menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan Eriksson telah menjadi kenyataan bagi Indonesia. Round 3 semakin dekat, pakar Vietnam minta Indonesia bakar panggung Piala Dunia. Meski sempat beberapa kali menyinggung kiprah timnas Indonesia, publik Vietnam lewat salah satu pakar sepak bola lokalnya menantikan aksi skuad Garuda hingga minta lakukan ini. Kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata antusias dinantikan oleh pakar sepak bola Vietnam Quang Tung. Bukan hal yang mengejutkan jika timnas Indonesia masih dipandang sebelah mata setelah mampu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu banyak yang menantikan sejauh mana skuad Garuda mampu bertahan di babak ini di samping kemungkinan lolos ke putaran final. Termasuk salah satunya masyarakat Vietnam lewat salah satu pakar sepak bola kenamaan dalam negeri yang antusias untuk menyaksikan timnas bertanding. Bagi Quang Tung, putaran ketiga ajang bergengsi dunia itu masih setingkat Piala AFF. Di sisi timnas Indonesia sudah banyak mengeluarkan modal. Dengan investasi jangka panjang seperti naturalisasi pemain, timnas Indonesia dinilai layak mendapatkan pujian atas persiapan itu. Meski bagi Quang Tung tak bisa dipungkiri bahwa kesenjangan level kekuatan Indonesia dengan lawan babak ini jadi tantangan besar, namun menurut Quang Tung, skuad Garuda harus membuktikan kualitas tim mereka setidaknya dengan mengalahkan China dan juga Bahrain. Skuad Garuda harus bisa membakar panggung putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuat para pesaingnya semakin terpuruk. Mereka harus menjalani pertandingan demi pertandingan, coba kalahkan kompetitor terdekatnya, misalnya China, mungkin Bahrain, ujar Quang Tung. Fakta, mantan anak didik STY ungkap filosofi ala Barcelona.
Timnas Spurs kembali menyajikan fakta menarik dari sisi lain Sintayong yang diunggap oleh mantan anak didiknya di Korea Selatan. Gelandang PSS Sleman Chang Ji-moon sempat merasakan kerasnya tangan dingin Sintayong saat masih berada di Timnas Korea Selatan U23. Sang pelatih juga menjadi salah satu inspiratornya dan bisa merubah gaya bermainnya selama ini. Selain itu, Shin dianggap memiliki kualitas tersendiri dan mampu menaikkan kualitas Timnas Indonesia saat ini. Chang Ji-moon menjelaskan bahwa Sintayong adalah sosok yang istimewa. Dia pun menjadi salah satu jalan bagi pemain asal Korea Selatan ini bisa bermain di Indonesia. Apalagi jasanya cukup banyak dan mendapatkan banyak apresiasi positif dari semua pihak. Namun dia mengakui bahwa ia sudah cukup lama tidak bersua dengan pelatihnya tersebut. Saya bangga sekaligus bersyukur sebagai orang Korsel di Indonesia saat ini karena Sintayong, kata Chang Ji-moon dari laman Liga Indonesia Baru. Pemain berusia 31 tahun ini memiliki cerita saat masih berada di Timnas Korea Selatan U23, di mana saat itu Sintayong menanamkan gaya bermain seperti Barcelona. Permainan bola cepat dan banyak pasi menjadi kunci saat berada di Timnas. Hal ini juga terlihat coba ditularkan saat bertugas di skuad Garuda. Chang juga merasa bangga karena dia satu tim di PSS Sleman dengan Hoki Caraka. Hoki merupakan pemain muda yang diorbitkan dan ditempa keras oleh Sintayong. Dia menilai bahwa banyak kemajuan yang diterima pemain kelahiran Gunung Kidul tersebut dan merasakan langsung meski sang pemain masih berusia muda. Prediksi line up Timnas Indonesia U20 lawan Argentina U20. Timnas Indonesia U20 langsung diuji Argentina di laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Seoul Mokdong Stadium pada Rabu 28 Agustus nanti. Indra Syafri dipastikan akan menurunkan para pemain terbaiknya sebagai gambaran untuk persiapan di laga sesungguhnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia akan bahu-membahu bersama Iqbal Gwijangge bersama Kadek Arel dan Alvarezi Buffon. Sementara di lini tengah, Tony Firmansyah, Muhammad Nabil Ashura hingga Dennis Figo akan mendapatkan kepercayaan. Sementara itu, tanpa James Revan, tentunya Arhan Kakak akan kembali mendapat kepercayaan. Arhan Kakak pun diharapkan kembali menemukan kepercayaan dirinya usai turnamen ini, apalagi jika bisa mencetak gol melawan Argentina U20.